Perkenalkan Ibu, nama saya Eka Rista Nirmala Mawanggae dari kelas 11-5. Resmi mengambil ahli Indonesia dari Belanda setelah pendatangan Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Ini merupakan tanda resmi menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur, perang yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia II. Lantaran Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka kekuasaan atas wilayah koloni mereka yakni Hindia Belanda alias Nusantara atau Indonesia diserahkan kepada pemerintah militer dari Nippon. Penyebab kedatangan Jepang ke Indonesia, jika menelusuri peristiwa-peristiwa pada masa sebelumnya, sebenarnya Jepang telah memasuki Indonesia sebelum menyerahnya Belanda. Tepatnya pada tahun 1942, pada tahun 1937 sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia. Namun, Jepang ternyata berhasil mengantisipasi dampak buruk yang Jepang termasuk salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda atau Indonesia di bawah penjajahan kolonial Belanda. Ketika krisis ekonomi melanda dunia, Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Sebaliknya, perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939. Orang-orang Jepang mulai masuk ke Indonesia untuk mereinvestasi di pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, Jepang menjadi salah satu negara utama tujuan komoditas ekspor. Jepang menjadi negara pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Tujuan Jepang ke Indonesia pada 1 September 1937, Perang Dunia II dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok Fascime bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini merugikan Jepang, karena Jepang telah menamakan investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu kekuasaan penting dalam Perang Dunia II. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Tejar Terang terhadap Jepang. Pada 11, Van Starkenborgh Gasthofer menyatakan perang Januari 1942. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki oleh Jepang, hingga akhirnya merembet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku di kawasan timur. Kronologi masuknya Jepang ke Indonesia, keberhasilan Jepang menduduki Tarakan, kemudian diikuti dengan penduduk Jepang atas wilayah-wilayah lainnya, misalnya Balikpapan dan Pontianak. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan. 1. Organisasi bentuknya pemerintah Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pemerintahan Jepang membentuk beberapa organisasi bagi pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Organisasi tersebut meliputi organisasi semi-militer dan organisasi militer. A. Organisasi semi-militer. Organisasi semi-militer buatan Jepang terdiri dari 2 organisasi, yakni Kaibodon dan Seinedan. Organisasi ini langsung di bawah kendali dari Gun Seikan. Persyaratan untuk masuk ke Seinedan tidak terlalu sulit.
Semulanya, anggotanya tercatat sebanyak 3.500 orang, pemuda dari seluruh Jawa. Jumlah itu kemudian berkembang menjadi kira-kira 5.000 lebih orang, pemuda pada masa akhir penjajahan Jepang. Tujuan dibentuknya organisasi yaitu melatih dan mendidik para pemuda agar dapat mempertahankan menjaga Indonesia. Akan tetapi, terdapat tujuan yang disembunyikan pada pembentukan organisasi ini adalah agar Jepang memperoleh tenaga cadangan dalam peperangan. Hal ini mengingat terdapat sumber daya manusia yang banyak. Tujuan akhirnya yaitu memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Sainadan merupakan pemuda-pemuda yang berumur 15-25 tahun. Keibodon merupakan pembantu bagi polisi yang memiliki tugas meliputi penjagaan lalu lintas, pengamanan desa, dan lain-lain. Pemuda ini berusia sekitar 20-35 tahun. Pendidikan. Masa pendudukan Jepang ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Jepang dalam bidang pendidikan. Kebijakan tersebut didasarkan pada 3 prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penataan kembali penataan pendidikan pada masa pendudukan Jepang, bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan koordinasi dalam tiap jenjang. Jepang mengelompokkan sekolah menjadi 2 bagian utama, yaitu sekolah umum dan sekolah guru. Sekolah umum atau sekolah formal dikelompokkan menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekolah rakyat atau kokomin gakko, atau sekolah dasar merupakan sekolah yang terbuka untuk umum dan semua golongan. 2. Sekolah menengah pertama atau sotachu gakko dengan lama pendidikan 3 tahun. Yang ketiga, sekolah menengah tinggi atau kotachu gakko dengan lama pendidikan 3 tahun. Sekolah ini memiliki pengajaran umum yang ditunjukkan untuk menyiapkan para pelajar guna melanjutkan pada sekolah tinggi. Yang keempat, sekolah kejujuran. Sekolah ini mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, maupun pertanian. Perguruan tinggi yang meliputi sekolah kedokteran tinggi. Ikadai Gakko di Sekolah Jakarta, Sekolah Ahli Obat atau Yaku Gakko di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi, Shika Gakko di Surabaya, dan Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor. Sedangkan sekolah guru dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekolah guru 2 tahun Gakko Shihan Gakko. 2. Sekolah guru 4 tahun Chuto Shihan Gakko. Yang ketiga, sekolah guru 6 tahun Kota Shihan Gakko. Yang ketiga, keadaan sosial. Budaya masa pendudukan Jepang. Beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di sosial budaya. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membentuk romusa-romusa pada awal dilaksanakan secara sukarela. Namun, seiring berjalannya waktu romusa dilaksanakan secara paksa. Bahkan, setiap desa atau daerah diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu. Para pemuda yang menjadi romusa dikirim ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ada dikirim ke daerah lain yang menjadi wilayah kekuasaan Jepang. Contohnya seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Keadaan para romusa sangat memprihatinkan. Mereka hanya mendapatkan sedikit makanan dan bekerja tanpa diberi upah, sehingga banyak yang menderita kelaparan dan meninggal di barak penampungan. Yang kedua, membentuk Tonarigumi merupakan istilah lain untuk menyebut organisasi rukun tetangga atau RT. Tujuan membentuk Tonarigumi adalah untuk mempermudah pengawasan dan penyerahan pendudukan. Jepang sangat membutuhkan tenaga pribumi untuk membangun beberapa fasilitas umum, misalnya seperti benteng pertahanan, jalan darurat, lapangan pesawat, dan rel kereta api. Selain mengerahkan romusa, pemerintah
selain mengarahkan musuh pemerintah. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih.